Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jangan bosan-bosan ya mendengarkan suara saya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Namanya lucu ya, teks anekdot. Pasti terdengar aneh, apa sih Bu itu teks anekdot? Nah, sebelum kita membahas bab 3 ini tentang teks anekdot, saya ingin mengingatkan pada kalian bahwa hari ini nanti pembelajarannya, tugasnya akan saya beri di akhir video ya. Lalu bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, yang absennya merah-merah, saya harap segera mengumpulkan tugas. Karena apa? Sebentar lagi sudah akan ada ujian semester. Pas itu ya, penilaian akhir semester itu. Jadi absen kalian, kehadiran kalian itu sangat menentukan naik tidaknya kalian ke kelas 11. Jadi saya harap, saya tidak ingin meminta banyak. Cukup kalian mengumpulkan buku catatan kalian, lalu tugas-tugas yang selama ini saya berikan, dan kalian mengerjakan ulangan, itu akan memperbaiki absensi kehadiran kalian. Karena kalau 2 mata pelajaran saja kalian di bawah KKM, kalian bisa tidak minimal itu 2 mata pelajaran kalian di bawah KKM. Kalau lebih dari itu kalian nanti tidak naik kelas, seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita lanjutkan mengenai teks anekdot. Apa sih Bu teks anekdot itu? Kok namanya lucu ya? Kemarin saya memberikan tugas kalian mengenai stand videonya Dodit Mulyanto. Pernah dengar ya, atau kalian pernah melihat stand up komedi? Ini Dodit Mulyanto ini sekarang sedang viral lagi ini. Karena dia juga membuat podcast, punya YouTube juga. Sekarang sudah lumayan dikenal lagi. Sebelumnya kan pernah vakum. Terus dia main film Cinta Itu Buta. Pernah nonton tidak? Nah itu. Nah ini adalah videonya Dodit Mulyanto sebelum dia menjadi artis besar seperti sekarang ini. Dulu kan dia menjadi peserta stand up komedi. Di sini dia menceritakan atau membawakan tema mengenai orang Jawa selalu dapat peran jadi pembantu. Kalian sudah melihat ya pastinya, lucu ya, cara dia berbicara, intonasinya, cerita yang dibawakan itu sangat lucu sekali dan membuat penonton tertawa. Lalu dari video ini saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama yang saya tanyakan adalah, apa nilai-nilai yang terkandung dalam video stand up comedy tersebut? Dan yang kedua adalah, apa tujuan stand up comedy tersebut? Lalu beberapa dari kalian ada yang menjawab. Yang pertama, berang dengan film yang tidak adil karena orang Jawa selalu mendapat peran menjadi pembantu, padahal orang Jawa orangnya mandiri. Terus jawaban untuk yang nomor 2, keadilan orang Jawa keadilan orang Jawa di sebuah peran dalam film. Menurut pendapatnya salah satu teman kalian seperti itu. Jadi nilai-nilainya itu karena orang-orang kesal dengan film yang tidak adil karena orang Jawa selalu mendapat peran menjadi pembantu. Oke. Lalu ada lagi yang menjawab kalau nilai-nilainya itu menyampaikan tentang diskriminasi yang dialami orang Jawa secara tidak langsung. Terus menyampaikan secara jelas bahwa semua ekspektasi yang terdapat pada media, baik TV, film, sinetron, sosial media, dan lain-lain, bukanlah sesuatu yang akan selalu menjadi realita. Memang benar. Kalau di sebuah film itu kejadiannya memang berdasarkan belum selalu berdasarkan realita, tapi tentunya film-film itu mengangkat dari kejadian realita atau kejadian nyata dibawa ke film. Tentunya tidak film aja, harus diberi bumbu-bumbu supaya pemirsa atau penonton atau pendengar itu tertarik melihat film itu. Makanya kadang dilebih-lebihkan gitu kalau membuat film itu, supaya
sebagian besar penonton tertarik untuk melihat film itu, entah aktornya yang ganteng atau cantik, atau mereka menggunakan properti apa, belangkon lah dan lain-lain. Itu untuk menarik penonton sebenarnya, kebutuhan panggung. Lalu untuk tujuannya menghibur audiens dengan lelucon yang dilontarkan. Itu juga benar. Menyampaikan maksud dari komedian tersebut. Menyampaikan tentang poin-poin yang ada pada materi si komedian. Lalu ada lagi yang menjawab nilai yang terkandung kita tidak bisa menyamakan kehidupan nyata atau kehidupan sesungguhnya dengan kehidupan di FTV atau film yang ada di televisi. Nah, memang benar. Meskipun kadang itu di film atau televisi kadang diambil dari realita, tapi kita tidak bisa menyamakan mana yang di film, mana yang di realita. Tentunya selalu ada perbedaan. Ada yang memang kehidupannya seperti di FTV, atau ada juga bahkan yang menganggap FTV itu emang hidupnya enak terus. Kan juga nggak mungkin. Kemungkinannya mungkin jarang gitu ya. Kadang misalnya dia jadi tukang apa, punya istri orang kaya seperti itu. Mungkin pemikiran kalian mustahil gitu ya. Lalu menyebutkan juga tujuan stand up comedy adalah untuk membuat orang-orang ketawa dan terhibur. Ya, memang benar. Yang ini kalian bisa baca sendiri, bisa di stop dulu membaca jawaban teman-teman yang lain. Jawabannya rata-rata hampir benar ya. Lalu saya tegaskan lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam video stand up comedy tadi itu, yang pertama adalah adanya diskriminasi terhadap orang Jawa. Diskriminasi itu pembedaan. Jadi mereka membedakan orang Jawa gitu. Orang Jawa selalu diberi peran jadi pembantu. Sebenarnya tidak hanya orang Jawa saja. Dimanapun itu pasti kalau untuk film itu kebanyakan seperti itu ya, film atau sinetron itu. Yang kedua adalah kehidupan di FTV tidak sama dengan realita. Memang benar adanya kadang sama dengan realita, kadang tidak, kadang sedikit dibumbui supaya lebih, seperti yang saya bilang tadi, sedikit diberi bumbu-bumbu agar penonton tuh lebih tertarik. Karena kan nanti kalau ceritanya monoton aja kan tidak seru kalau FTV monoton aja. Terus ada lagi yang ketiga ini, nilai-nilainya tidak boleh asal memberikan penilaian terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi kita tidak boleh asal memberikan penilaian. Kita tidak boleh melihat covernya. Kita harus mengenal orang tuh jangan dari luarnya saja, tapi dari dalamnya. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Lalu tujuannya yang pertama, stand up comedy itu untuk menghibur pembaca atau pendengar. Maksud saya pendengar ya, karena stand up comedy itu kan lisan. Yang kedua, menyampaikan keresahan penulis atau unek-unek penulis ini dituangkan di penulis kan memiliki keresahan atau unek-unek, mereka tulis lalu mereka sampaikan melalui stand up comedy. Yang ketiga adalah untuk mengkritik penggambaran orang desa yang ada di FTV. Dan yang terakhir, mengubah sudut pandang dan pengetahuan seseorang. Lalu selanjutnya, apa itu teks anekdot? Nah, kalian pasti penasaran ini. Jadi, teks anekdot itu merupakan karangan cerita singkat yang lucu, menarik, dan mengesankan berdasarkan cerita mengenai orang penting atau tokoh masyarakat, atau berdasarkan dengan kejadian sebenarnya. Jadi teks anekdot ini adalah karangan cerita singkat dan lucu mengenai orang-orang penting. Lalu jenis-jenis teks anekdot itu ada apa saja? Berdasarkan sifat dan kejadian dibedakan menjadi dua. Ada anekdot fiksi dan ada anekdot non fiksi. Yang fiksi itu imajinatif, seperti itu, jadi kayak imajinasi gitu.
Kalau non fiksi itu sesuai dengan kenyataan, realita. Kalau fiksi imajinatif, kalau non fiksi itu berdasarkan realita atau nyata. Lalu ada lagi, jika dibedakan berdasarkan bentuknya, ada anekdot lisan dan ada anekdot tulis. Anekdot lisan tadi seperti stand up comedy tadi itu termasuk anekdot lisan. Kalau anekdot tulis ini berupa teks yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian ada berdasarkan tujuan, dibedakan menjadi 3, yaitu ada anekdot untuk kritik, ada anekdot nasihat, dan ada anekdot hiburan. Ciri-ciri penulisan teks anekdot. Nah, ini ciri-ciri penulisan teks anekdot. Ciri khasnya teks anekdot itu apa sih, Bu? Nah, ini ada 6. Yang pertama, bersifat humor atau lelucon, yaitu berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Jadi, teks anekdot ini isinya adalah humor atau lelucon. Yang kedua, bersifat menggelitik atau membuat pembaca terhibur dengan kelucuan yang ada pada teks. Yang ketiga, bersifat menyindir, tapi bukan menyindir yang langsung gitu ya, tapi menyindir secara sopan, secara halus. Itu di teks anekdot ini. Lalu yang keempat adalah teks anekdot memiliki hubungan erat dengan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu nanti mereka berdasarkan yang tadi kan film atau apa nanti kehidupannya para pejabat dan lain-lain. Jadi ini digunakan untuk menyindir, tapi menyindirnya secara halus dengan guyonan. Seperti kalian kalau ingin menyindir teman kalian tapi tidak menyinggung perasaannya. Misalkan teman kalian tidak mengerjakan PR. Kamu kok sih orangnya pinter banget sih, rajin banget mengerjakan PR. Padahal maksud kalian enggak itu, tapi kalian memuji teman kalian dulu. Jadi itu kan menyindir secara sopan atau halus gitu. Lalu ada lagi yang kelima adalah memiliki tujuan tertentu. Lah itu tadi tujuannya untuk apa? Untuk menyindir pejabat kah? Untuk menasehati orang kah? Untuk mengkritik orang kah? Macam-macam tujuannya. Jadi ini ada tujuan tertentunya. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, seperti contoh dari stand up comedy tadi. Jadi teks anekdot itu seperti dongeng. Jadi kita membuat cerita tapi ada unsur kelucuannya, ada teks-teks unsur-unsur kelucuannya seperti itu. Tujuan penulisannya, kalau tadi ciri-cirinya, sekarang penulisannya. Tujuannya yaitu dibuat untuk menyampaikan sebuah sindiran maupun kritikan secara tidak langsung. Ada lagi, dibuat untuk menghibur pembaca dan membangkitkan selera humor pembaca. Yang ketiga, dibuat untuk menunjukkan suatu kebenaran yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh publik. Jadi biasanya kalau teks anekdot ini misalkan untuk menggambarkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh khalayak umum, tapi diungkapkan melalui teks anekdot. Jadi sehingga itu orang-orang tahu, maksudnya ini, ternyata selama ini seperti inilah. Itu contohnya tujuannya teks anekdot. Yang keempat, dibuat untuk mengekspresikan rasa jengkel, kesal, marah kepada pihak tertentu dengan cara yang humoris. Nah itu tadi, karena dia humoris itu tadi, jadi menyindir orang itu secara sopan, membuat orang tidak tersinggung. Makanya itu ini disebut teks anekdot. Yang terakhir, dibuat untuk menarik perhatian publik mengenai suatu isu. Misalkan ada isu tentang COVID, kadang itu dibuat stand up comedy seperti itu. Itu kan membahas suatu isu, tapi dibahas dengan humor, dengan lelucon seperti itu. Selanjutnya adalah fungsinya, yaitu untuk mengkritik dan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu memberikan hiburan. Bedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Kalau teks anekdot tadi memang teks isinya lucu tapi digunakan untuk
ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Misalkan bercandaan itu ada makna tersiratnya, maksud tertentunya. Kalau humor itu seperti ini, kalau teks yang humor lucu saja, bukan teks anekdot, itu bedanya seperti ini. Surat cinta tukang buah. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Harusnya apa? Dilema ya. Jarang apel di malam minggu, ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Harusnya ini bimbinganmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Nah, ini bukan teks anekdot tetapi teks humor, teks lucu. Kalau teks anekdot tadi meskipun dia lucu, tetapi dia digunakan untuk maksud atau tujuan tertentu. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah teks anekdot di internet, terserah teks anekdot apa saja. Lalu yang kedua, dari teks anekdot tersebut tuliskan kalimat, bukan paragraf ya, kalimat yang mengandung unsur kelucuan. Misalkan ini tadi kan ada wajahmu memang manggis lah, itu berarti lucunya di kalimat itu kamu tulis seperti itu. Dan yang ketiga, apalagi ya? Sudah itu aja. Yang ketiga, carilah kalimat-kalimat yang ada unsur sindirannya. Seperti itu. Jadi tugas kalian yang pertama mencari teks anekdot di internet. Yang kedua, menuliskan dari teks anekdot itu kalian menuliskan kalimat-kalimat yang mengandung unsur lucunya. Dan yang ketiga, kalian menuliskan kalimat yang mengandung sindirannya. Begitu ya, paham ya? Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ke saya seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dan kalian juga tidak bosan mendengar suara saya. Saya sangat berharap jika memang ada kesempatan, tidak sibuk dan tidak ada rapat atau pertemuan-pertemuan, saya bisa melakukan Google Zoom dengan kalian. Begitu saja ya. Selamat apa ini? Saya rekamannya pagi nih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.